Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa 5 prinsip dasar hukum Islam yang biasa kita sebut, yaitu Al-Kulliyatul Khamsah. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang 5 prinsip dasar hukum Islam. Dengan tujuan pembelajaran yaitu nanti siswa mampu menjelaskan 5 prinsip dasar hukum Islam atau yang biasa disebut dengan Al-Kulliyatul Khamsah beserta dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lima prinsip pokok dalam syariat Islam ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, 5 prinsip dasar atau tujuan utama disyariatkannya hukum Islam atau yang biasa disebut maqasid syariah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat bagi semua manusia, sekaligus mencegah kemudaratan baik di dunia sampai dengan di akhirat. Oleh karena itu, ada beberapa 5 prinsip pokok. Yang pertama yaitu hifzuddin, menjaga agama. Prinsip ini sangat penting sekali. Ini terbukti diletakkan di nomor 1 karena menjaga agama itu merupakan bagian dari kita untuk bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, dalam hifzuddin ini kita harus bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Lebih baik lagi jika sholatnya sampai dengan tepat waktu. Kemudian juga membaca Al-Quran setiap hari, dan juga menghormati tempat ibadah. Kemudian yang nomor 2 yaitu hifzun nafas, menjaga jiwa, melindungi kehidupan dan keselamatan manusia. Nanti ada beberapa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, menghindari kekerasan, dan juga mematuhi aturan keselamatan. Yang ketiga adalah menjaga akal, hifzul akal. Bagaimana akal ini bisa digunakan dengan baik, karena akal ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akal ini bisa digunakan untuk bisa menjaga kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan.
Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Rajin belajar, tekun belajar, dan terus belajar. Kemudian juga kita dalam rangka menjaga akal ini untuk bisa menjauhi, bahkan mendekati pun tidak boleh, menjauhi narkoba, minuman memabukkan. Dan yang selanjutnya, contohnya yang lain lagi adalah bagaimana kita bisa berpikir kritis dan positif, yang tentunya adalah nanti sifatnya adalah konstruktif, membangun, tidak destruktif ataupun menjatuhkan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjaga keturunan atau hifzun nasl. Dalam menjaga keturunan ini, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa menjaga kehormatan keluarga dan generasi. Salah satunya yaitu dengan cara bergaul, berinteraksi dengan teman, dengan tetangga, dengan masyarakat. Bagaimana interaksinya itu bisa baik, dan juga kita bisa menghormati kepada orang tua dan juga menjaga etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta, melindungi kepemilikan dan penggunaan harta yang halal. Oleh karena itu dalam menjaga harta ini adalah bagaimana kita bisa jujur dalam bertransaksi, tidak mencuri, mengelola uang dengan bijak, kemudian juga mengeluarkan zakat dari zakat mal, kemudian sampai dengan zakat yang lainnya, termasuk zakat profesi, zakat pertanian yang tentunya sudah memenuhi syarat dan nisabnya, dan juga bisa melakukan kegiatan gemar bersedekah setiap hari. Oleh karena itu dari 5 prinsip itu, dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, sampai dengan terakhir yang menjaga harta, semuanya itu adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dari dunia sampai dengan akhirat. Demikian untuk hari ini. Untuk yang selanjutnya silahkan anak-anakku untuk bisa mencari contoh bagaimana penerapan kuliatul khomsah di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.